Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Saya Ian, hari ini hari Jumat, tanggal 23 September tahun 2022. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin, market emas berakhir bearish tipis. Ya, maksudnya bodinya ini tipis banget. Saya zoom ya. Jadi ini ada upper shadow yang panjang dan lower shadow yang panjang. Tidak termasuk doji ya, karena lumayan tebelnya, nggak benar-benar tipis. Tapi ya artinya kurang lebih sama, bahwa market sedang ragu-ragu. Kita masuk dulu ke 4 jam. Oke, jadi dari 4 jam pertama, market mengalami penurunan tajam. Jadi awal pembukaan sesi Asia, market menurun tajam. Namun kemudian terbentuk doji. Biasalah, ada penurunan. Ya ini setengah sideways sih, tapi ini termasuk penurunan. Kemudian ada doji di bawah, market berbalik naik. Kemudian kembali turun dan ya ini hitungannya sideways. Coba kita lihat 1 jamnya. Nah ini pergerakan 1 jamnya. Jadi ini jam-jam pertama, mulai jam 5 di sini ya, itu turun terus. Ini 1 jamnya ya. Jadi ini mulai jam 5 di sini turun terus sampai jam 8. Kemudian mengalami sideways dan akhirnya jam 15 berarti sesi Eropa mengalami kenaikan. Jadi ada isu bahwa Eropa akan menaikkan suku bunga, baik itu euro, Swiss franc, maupun pound sterling. Sehingga dolar yang tadinya lagi naik-naiknya tiba-tiba turun. Ya kalau dolar turun berarti emasnya naik. Dan berlanjut dengan sideways. Hari ini tergolong sideways. Kemungkinan ini akan meneruskan pola sideways-nya. Saya lihatkan 1 hari. Nah, ini jadi selama beberapa hari ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1 minggu ini sebenarnya kita terjebak pada pola sideways. Di mana terendahnya di sekitar 53, kemudian tertingginya di sekitar 87 kali ya. 8788. Jadi ada pola sideways di mana supportnya saya anggap tetap 60. Ini kan kayak gagal break ya. Dan sebagian besar di atas 1660. Kemudian resistennya ada di 1685. Nah, peluangnya hari ini akan terjadi lagi seperti itu. Dengan resisten satunya saya masih pasang di 1675. Kemudian resisten 2-nya di 1685. Kalaupun ngotot naik masih di 1700. Tapi sepertinya agak sulit untuk ke sana. Kemudian supportnya saya masih pasang di 1660. Sementara untuk support 2-nya memang belum terlihat ya. Tapi dari pola kemarin yang saya carikan di tahun sebelumnya itu di sekitar 1640. Tapi sepertinya juga akan sulit tercapai hari ini. Kenapa saya yakin hari ini akan cenderung sideways? Ya setidaknya itu di sesi Asia, Eropa, dan mungkin separuh dari sesi Amerika. Nanti jam 1 malam atau tepatnya jam 1 dini hari ada pidato dari The Fed. Ketua The Fed yaitu Powell akan pidato. Ya mungkin dia akan memberikan gambaran kebijakan ke depan dari The Fed. Apakah benar seperti yang diisukan The Fed akan terus menaikkan suku bunga atau akan ada jeda dulu mengingat indikator-indikator ekonominya mulai membaik. Masih turun sih tapi tidak setajam sebelum-sebelumnya.
Jadi untuk transaksi hari ini Anda bisa scalping dulu. Untuk tanam jangka panjang tidak saya sarankan. Jadi jika harga di kisaran 60 sampai 65 di bawah 70, Anda bisa menunggu sinyal untuk melakukan buy. Scalping ya, artinya jangan ditanam lama, profit lepas, jangan ambil taking profit terlalu banyak. Karena sekali lagi ini kemungkinan akan sideways. Bagi yang ingin sell, ya saya termasuk yang percaya bahwa market akan mencari low baru, mencari dasar baru. Di harga-harga ini di atas 1670, Anda bisa bersiap untuk sell. Bersiap untuk sell, cari saja indikatornya, boleh dengan candlestick yang biasa saya lakukan, atau mungkin Anda punya indikator sendiri. Anda bisa melakukan sell di situ, scalping ya, jangan ambil banyak-banyak dulu. Karena peluang untuk koreksi ke 1700 tetap ada. Ya kecuali ini sekali lagi jika dana Anda cukup besar, Anda bisa mulai tanam sell di sini. Sekali lagi bijaklah dalam menggunakan modal Anda. Jika dana Anda terbatas, jangan terpancing untuk mengambil posisi dalam jumlah lot yang besar. Perhitungkan juga bagaimana untuk risk manajemennya. Untuk kalender ekonomi hari ini yang perlu diperhatikan adalah di jam 15.00 ada S&P Global Service PMI untuk zona Euro. Kemudian di jam yang sama ada Global Manufacturing PMI untuk zona Euro juga. Dua-duanya turun tipis. Oh ya, untuk Euro ini kebalikannya ya bacanya dengan Amerika ya. Euro kan lawan transaksinya dolar. Sama dengan emas. Jadi kalau euro menguat, kemungkinan emas juga menguat. Jadi kalau ekonomi euro bagus, itu bagus untuk euro, juga bisa dibilang bagus untuk emas. Nah ini buruk untuk euro, tapi tipis aja. Kemudian malam hari jam 20.45 ada S&P Global Manufacturing PMI. Ini yang Amerika ya. Kemudian S&P Global Service PMI, jadi sama ada manufacturing dan service. Untuk manufacturing diperkirakan turun tipis, buruk untuk ekonomi, baik untuk emas. Namun untuk global service-nya diperkirakan naik tipis dari 43,7 menjadi 45. Ini baik untuk ekonomi Amerika ya, buruk untuk emas. Nah ini berarti beritanya cukup mix ya. Yang ditunggu adalah jam 1 malam ada pidato dari Ketua The Fed, Powell. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.